Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azami Tananda, Elvira Maulidiana, David Bagus Pamungkas, dan Valian Davin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cost of Capital. Ada 3 hal yang menjadikan biaya modal sebagai materi pembahasan yang penting. Pertama, keputusan penganggaran modal berakibat besar pada perusahaan, sedangkan penganggaran yang tepat memerlukan perkiraan biaya modal. Yang kedua, struktur keuangan mempengaruhi tingkat resiko dan besarnya arus pendapatan. Pengetahuan tentang biaya modal dan bagaimana biaya ini dipengaruhi oleh leverage keuangan akan berguna dalam pengambilan keputusan di bidang struktur modal. Yang ketiga, sejumlah keputusan seperti leasing, pendanaan kembali, obligasi, dan kebijaksanaan modal kerja semuanya memerlukan perkiraan biaya modal. Selain itu, biaya modal merupakan konsep penting dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan lebih mudahnya. Biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Dapat pula diartikan bahwa biaya modal suatu perusahaan adalah bagian suku rata-rata yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberi kepuasan pada para investornya pada tingkat risiko tertentu. Pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentu besarnya biaya modal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan: 1. Memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya atau termasuk biaya modal diminimalkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga, keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Biaya modal merupakan konsep penting dalam analisis investasi karena menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Dapat pula diartikan bahwa biaya modal suatu perusahaan adalah bagian atau suku rate yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberi kepuasan pada para investornya pada tingkat risiko tertentu. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual dihitung tiap jenis modal, namun apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC dari seluruh modal yang digunakan. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return, tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu sisi investor dan perusahaan. Dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate
of return merupakan tingkat keuntungan rate of return yang mencerminkan tingkat resiko dari aktiva yang dimiliki, sedangkan bagian perusahaan yang menggunakan dana atau modal, misalnya required rate of return, merupakan biaya modal atau cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, atau sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain: 1. Keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Yang kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Yang ketiga, keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal beresiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat pula. Yang keempat, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Asumsi-asumsi model biaya modal. Asumsi-asumsi dalam model biaya modal diantaranya: pertama, risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Kedua, biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. 3. Risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Keempat, kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menafsir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen atau lebih bersih juga konstan. Selanjutnya yaitu biaya hutang. Biaya hutang dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor terpenuhi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang adalah sama dengan KD atau Yield to Maturity atau YTM, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Biaya hutang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Pertama, biaya modal dari hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek seperti hutang perniagaan, hutang wesel, ataupun kredit bank. Contoh, misal cash diskon yang hilang selama 1 tahun sebesar 5 juta dan hutang perniagaan rata-rata 50 juta rupiah. Maka, biaya modal sebelum pajak sama dengan 5 juta atau 50 juta dikali 100% sama dengan 10%. Misal pajak 40%. Biaya modal sesudah pajak sama dengan 10% dikali 100% dikurangi
40%, sama dengan 6%. Untuk contoh kedua yaitu bank memberikan kredit jangka pendek sebesar 100 juta dengan bunga 2% per bulan selama 8 bulan. Syarat aktiva yang dijadikan jaminan harus diasuransikan selama umur kreditnya demi asuransi 5 juta rupiah. Maka, uang yang diterima dari bank sama dengan pinjaman dikurangi bunga 8 bulan ditambah premi asuransi sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 16 juta ditambah 5 juta sama dengan 79 juta rupiah. Beban yang sebenarnya ditanggung oleh peminjam yaitu 21 juta rupiah. Jadi biaya kredit sebelum pajak 21 juta rupiah atau 79 juta dikali 100% sama dengan 26%. Biaya kredit per bulan sama dengan 26% per 8 sama dengan 3,25%. Misal tingkat pajak 25%, biaya modal sesudah pajak sama dengan 3,25% dikali 100% dikurangi 25% sama dengan 2,43% per bulan. Yang kedua yaitu biaya modal jangka panjang. Biaya modal dengan memperhitungkan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena penggunaan dana tersebut. Contoh, obligasi dikeluarkan dengan nominal per lembar 100 juta rupiah dan umur 10 tahun. Hasil penjualan neto yang diterima adalah 97 juta rupiah dikurangi bunga 97 juta bunga obligasi 4% per tahun. Berapa cost of bond? Jawabannya, pertama, dana rata-rata selama 10 tahun sama dengan 100 juta ditambah 97 juta per 2 sama dengan 98,5 juta. Kedua, selisihnya dialokasikan untuk 10 tahun sama dengan 3 juta per 100 tahun, 3 juta per 10 tahun sama dengan 300.000 plus bunga. Bunga sama dengan 4%, dikali 100 juta sama dengan 4 juta. Beban per tahun yaitu 4 juta ditambah 300.000 sama dengan 4,3 juta. Yang ketiga, menghitung biaya rata-rata per tahun. 4,3 juta per 98,5 juta dikali 100% sama dengan 4,4%. Yang keempat, misal tingkat pajak 25%, maka biaya modalnya 4,4% dikali 100% min dikurangi 25% sama dengan 3,3%. Selanjutnya yaitu biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock. Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Hal itu bisa dicari dengan KP sama dengan DP per PN, di mana KP sama dengan biaya saham preferen, dan DP dividen saham preferen, dan PN harga saham preferen bersih yang diterima, atau harga setelah dikurangi flotation cost. Biaya penggunaan dana dari penjualan saham preferen atau cost of preferred stock dihitung dengan membagikan dividen per lembar saham preferen atau DP dengan harga neto atau net price yang diperoleh dari penjualan saham preferen per lembarnya. Contoh soalnya yaitu ada suatu perusahaan mengeluarkan saham preferen yang baru dengan nilai nominal 10.000 per lembar dan dividen sebesar 600. Penjualan neto saham tersebut sebesar 9.000 rupiah per lembarnya. Berapa biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock? Jawabannya itu dicari dengan DP per PN, itu 600 per 9.000 atau sama dengan 6,67%.
Lalu selanjutnya ada biaya modal, saham biasa, dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja. Dimana bisa dicari dengan RS sama dengan D1 per P0 plus G. RS, di mana RS sama dengan biaya modal ekuitas, D1 sama dengan dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama, P0 harga saham saat ini, G adalah tingkat pertumbuhan. Yang pertama ada biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor kepada laba kepada saham perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan atau flowback fund. Ada 3 cara menaksir biaya modal laba ditahan. Yang pertama ada pendekatan CAPM. Pertama yaitu KS sama dengan bunga bebas risiko plus premi risiko atau KRF plus BI dalam kurung KM min KRF, di mana KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan, KRF merupakan bunga bebas risiko, KM tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar. BI sama dengan beta saham perusahaan I. Yang kedua ada pendekatan diskon cash flow. Model yang digunakan untuk estimasi adalah Gordon model. P0 sama dengan D1 per KS min G. Maka KS sama dengan D1 per PO plus G. Di mana D1 sama dengan dividen akhir periode, P0 sama dengan harga saham awal periode, G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen. Yang ketiga itu ada pendekatan bond yield plus fixed price premium, di mana KS sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan plus premi risiko. Yang kedua ada biaya saham baru atau cost of new common stock. Biaya modal saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan, karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Jadi cari dengan KSB sama dengan D1 per PM0 dalam kurung 1 min FC ditambah G. Di mana KSB sama dengan biaya saham biasa baru dan FC sama dengan flotation cost. Biaya modal keseluruhan atau weighted average cost of capital. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana itu berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sebagai unsur penimbangnya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Jadi, jika pembiayaan suatu investasi berasal dari berbagai sumber pendanaan, maka biaya modal dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang. Cara menghitung biaya modal keseluruhan adalah WD dikalikan dengan KD. WD sendiri adalah proporsi hutang dari modal, sedangkan KD adalah biaya hutang, lalu dikalikan dengan dalam kurung 1 min TAX. Setelah itu ditambah dengan WP dikali KP. WP adalah proporsi saham preferen dari modal, dan KP adalah biaya saham preference. Lalu ditambahkan dengan WS dikalikan dengan KS atau KSB. WS sendiri adalah proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, sedangkan KS adalah biaya laba ditahan dan KSB adalah biaya saham biasa baru. Contoh penghitungannya adalah ada hutang jangka panjang dengan jumlah 60 juta dengan biaya penggunaan modalnya 6%, dan saham preference dengan jumlah 10 juta dengan biaya penggunaan modalnya 7%, dan modal sendiri dengan jumlah 130 juta dengan biaya penggunaan modalnya 10%, dan jumlah keseluruhannya adalah 200 juta.
dengan tingkat pajak perseroannya adalah 25%. Pertanyaannya adalah, berapa biaya modal rata-ratanya? Yang pertama, dari hutang jangka panjangnya. Biaya modal hutang atau setelah pajak sama dengan 6% dikalikan dengan dalam kurung 100% min 25% sama dengan 4,5%. Marginal cost of capital. Marginal cost of capital adalah biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menambah modal baru menerbitkan saham biasa baru. Dengan demikian, diperlukan suatu titik di mana kebutuhan modal sendiri harus dipenuhi dengan penjualan saham biasa baru. Titik di mana marginal cost of capital naik sering disebut dengan breakpoint. Cara menghitung breakpoint adalah, breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan dibagi dengan bagian modal sendiri dalam struktur modal. Kesimpulan yang dapat diambil dari biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya atau termasuk biaya modal diminimalkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga, keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal.